Shalom. Ada istilah yang mengatakan, ya bukan istilah juga sih, tetapi yang mengatakan bilang begini, maskerku untuk kebaikanmu, maskermu untuk kebaikanku. Jadi minta maaf, saya tetap pakai masker. Ya, puji Tuhan, ya Bapak Ibu Saudara. Sebenarnya sih bukan itu juga, karena kumis sudah melintang, lupa cukur kan begitu. Jadi kita agak segan juga tuh sama hambanya Pak Gembala kan. Kemarin Pak Yance bilang seperti itu, kumis melintang gitu. Jadi kebanyakan pakai masker jadi lupa ini ya, cukur kumis. Enggak lah, intinya bahwa ini adalah untuk bukti bahwa kita adalah anak-anak Tuhan ya, yang juga mengikuti apa yang menjadi aturan pemerintah di dalamnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, di dalam kesempatan bulan Desember tentunya kita semua ya kan, lalu berpikir untuk apa? Natal ya, sebagaimana gereja kita di sini yang sudah boleh memberikan nuansa Natal itu sendiri. Tetapi yang saya khawatirkan dalam kehidupan kita, kadangkala kita tidak sampai jauh untuk mengerti dan memaknai apa yang menjadi Natal itu sendiri. Atau lebih tepatnya dalam peristiwa Natal itu, apakah kita mengerti apa yang menjadi sifat Allah? Dan apakah kita tahu bagaimana sikap kita? Nah, itu sebabnya dalam kesempatan ini, di mana dalam kesempatan 25 Desember kita merayakan Natal, dan semua kita pastinya juga akan ikut bersuka cita di dalamnya. Tetapi saya berharap bukan hanya sampai sebatas itu. Tetapi harapan saya adalah ketika kita boleh merayakan Natal, bahkan dalam suasana Natal yang terus kita ikuti di dalam kesempatan bulan Desember, hal ini untuk mendorong kita memasuki tahun 2021 dengan satu harapan, dengan satu pengetahuan yang baik, yang benar tentang keberadaan kita, bahkan juga tentang keberadaan Allah kita yang kita sembah. Sehingga dalam suasana pandemi COVID-19 yang ada ini, kita tidak menjadi orang yang cemas, orang yang takut, orang yang khawatir, sehingga kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan di dalam kesempatan ketika dalam anugerah Tuhan kita boleh dipercaya Tuhan untuk memasuki tahun 2021 yang ada. Nah, oleh karena itu mari kita melihat ya, Bapak Ibu Saudara, kita lihat di dalam Lukas pasal yang pertama. Saya mau setiap kita melihat, dalam hal ini saya akan sampaikan dua bagian. Siapa Allah kita dengan sifatnya, dan bagaimana sikap kita ketika kita tahu dengan apa yang menjadi pengetahuan kita tentang Allah kita tersebut. Nah, kita lihat. Lukas pasal yang pertama, dalam peristiwa pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Yang wanita lebih dulu membaca ayat 26, lalu yang pria ayat 27, ya, kita selesaikan sampai dengan ayat yang ke-38. Silakan yang wanita lebih dulu membacanya. 2, 3. Allah menyuruh malaikat Gabriel ke sebuah kota bernama Nazaret. Yang pria? Kepada seorang perawan bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama orang itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, dia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau oleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya kau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu disebut Kudus Anak Allah." Dan sesungguhnya Elisabet, anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu.
Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sama-sama 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Iya, kalau kita melihat sebentar di dalam kitab Ibrani pasal yang pertama, kita lihat di sini apa yang dikatakan berkaitan dengan apa yang sudah kita baca ini, ya, supaya Bapak Ibu Saudara bisa menemukan benang merahnya, ya. Dalam Ibrani pasal yang pertama, pada ayat yang pertama, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, kalau kita tadi membaca apa yang menjadi peristiwa kelahiran Kristus, kira-kira apa yang menjadi pikiran Bapak Ibu Saudara? Kira-kira apa yang terbersit? Saya sambungkan tadi dengan Ibrani pasal yang pertama. Jadi jelas seperti ini yang saya mau sampaikan, bahwa di dalam kesempatan masa itu, di mana Allah berfirman kepada setiap manusia, ya, melalui nabi-nabinya, untuk melakukan apa yang menjadi jalan menuju keselamatan. Namun dalam kesempatan di mana mereka hidup, mereka melawan dan sebagainya. Kita tahu bagaimana nabi-nabi Tuhan dibunuh dan sebagainya. Sehingga Allah di dalam inisiatifnya, Ia tetap ingin menyelamatkan manusia. Maka dengan demikian Ia menjadi manusia untuk menyelamatkan umat pilihannya. Nah, ini yang pertama yang saya mau sampaikan buat setiap kita. Waktu kita merayakan Natal, apa kira-kira yang kita pikirkan dari ayat bacaan tadi? Jelas bagaimana Allah dalam inisiatifnya ingin menyelamatkan manusia. Nah, bayangkan, Ia sebagai Allah yang menciptakan saya dan Bapak Ibu Saudara dan manusia lainnya, bagaimana Ia merindukan setiap kita diselamatkan. Nah, itu sebabnya saya mau katakan, kalau kita merayakan Natal, ingatlah bahwa Allah yang berinisiatif untuk datang ke dunia. Kalau Allah yang berinisiatif untuk datang ke dunia, masa sih urusan-urusan hidup kita tidak Dia tolong? Masa sih persoalan-persoalan kehidupan kita Dia tidak berinisiatif untuk mempersiapkan apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi kesiapan kita menghadapi segala tantangan yang ada? Ini hal yang perlu kita pahami sebagai hal yang pertama. Melalui peristiwa Natal, kita mengerti sifat Allah, bahwa Dia yang berinisiatif. Kalau boleh bilang jujur, kita dari mana taunya Yesus adalah Tuhan? Dari mana? Kalau saya tanya, dari mana kita tahu Yesus Tuhan? 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ketiga. Ya, karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Saya tanya nih, Bapak Ibu Saudara, berani nggak mengutuki Tuhan Yesus? Nggak berani. Oke, sekarang saya katakan, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Saya tantang nih, Bapak Ibu Saudara, berani nggak mengatakan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita? Coba katakan, 2, 3, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Pertanyaan saya selanjutnya, dari mana Bapak Ibu Saudara tahu bahwa Yesus Tuhan? Jelas ayat ini yang mengatakan karena Roh Kudus. Dan berarti kalau kita mengacu kepada Efesus pasal yang kedua, tidak ada seorang yang dapat diselamatkan kalau bukan karena kasih karunia Allah. Melalui apa? Melalui Roh Kudusnya. Berarti saya dan Bapak Ibu Saudara percaya kepada Tuhan Yesus karena Allah sendiri. Haleluya. Amin. Nah, kalau kita tahu Allah yang berinisiatif, kenapa kita harus takut? Kenapa kita harus cemas? Menghadapi tahun-tahun dalam kehidupan kita, menjelang tahun 2021 pun, kita nggak perlu takut. Haleluya. Jangan amin-amin nanti udah bilang deg-degan, ya kan gitu. Amin-amin di gereja, ya kan. Begitu bilang, aduh nanti gimana ya? Aduh nanti gimana ya? Kalau mati gimana ya? Ya sudah, kalau mati ya selesai. Kenapa harus ditakutin? Tetapi yang saya maksudkan, jangan kita membabi buta. Ya, itu juga tidak diajarkan firman Allah. Yang Allah mau ingatkan kita dalam peristiwa Natal, setiap kali kita merayakan Natal, ingatlah bahwa Allah yang berinisiatif. Kalau Allah yang berinisiatif, artinya apa? Dia yang menjamin kehidupan kita. Haleluya. Yang kedua selanjutnya dalam peristiwa Natal ini, apa yang bisa kita pelajari? Kalau kita melihat bagaimana Allah dikatakan apa? Berinisiatif memberikan Maria kesempatan untuk mengandung
Yesus Kristus oleh Roh Kudus. Nah, tidak mudah dalam kehidupan Maria pada saat itu untuk mengandung ketika dalam posisinya belum menikah. Ya. Beda dengan sekarang, ya. Walaupun tidak punya suami, cuek aja, ya kan gitu kan. Bahkan sudah pesan-pesan jauh-jauh hari waktu hamil. Udah pesan-pesan sama gereja. Nanti kalau penyerahan anak nggak apa-apa kan, gak ada bapaknya Pak, kan gitu. Jadi dia nggak mikir lagi tentang apa yang jadi perbuatannya, tapi yang dia pikir itunya gitu. Bagus juga sih, agak rohani, ya kan gitu kan. Saya katakan bertobatlah, ya. Tetapi itu yang saya mau sampaikan di sini. Waktu Maria mengalami hal seperti itu tidak mudah, saudara. Ya, karena pada masa itu adalah, kan begini, kalau kita mengacu kepada Yohanes pasal yang kedua, di mana ada pernikahan di Kana. Artinya apa? Pernikahan pada masa itu dirayakan. Orang yang menikah pasti dirayakan. Tetapi bagaimana diam-diam kok Maria udah hamil? Kapan perayaannya? Kan orang akan mencoba mencari tahu, kepo, ya kan? Kok dia bisa hamil sih? Loh, emang dia udah menikah? Kapan perayaannya? Kan seperti itu. Nah, ini tidak mudah bagi seorang Maria. Tetapi itu yang saya mau katakan, sifat Allah, apa yang dikatakan oleh firman Allah. Maria, kamu akhirnya menjadi apa? Kalau kita mengacu kepada Lukas pasal pertama tadi, kita melihat bahwa anak dalam kandungan itu daripada Roh Kudus. Ya, artinya apa? Dari pernyataan Allah itu ada kekuatan. Saya mau katakan, sifat Allah yang selanjutnya bukan hanya dia berinisiatif, tapi dia memberi kekuatan kok. Nah, kalau kita hidup sampai sejauh ini, di kesempatan tanggal 20 Desember ini, pasti Allah juga akan memberikan kekuatan kepada kita untuk tanggal 21, 22, 23, sampai selamanya, di mana Allah sudah menetapkan jam kehidupan kita. Kalau kita tahu bahwa Allah lah yang memberi kekuatan, kenapa kita harus menjadi orang yang lemah? Kenapa kita harus menjadi orang yang khawatir? Kenapa kita menjadi orang yang selalu berkata, bagaimana dengan ini, bagaimana dengan itu, dan sebagainya? Tenang saja. Haleluya. Itu sifat yang kedua yang bisa kita lihat. Yang ketiga selanjutnya, apa yang bisa kita pelajari? Ya, waktu di dalam Lukas pasal yang pertama tadi, kita lihat di sini ya, supaya kita bisa mengacu kepada ayat firman Tuhan yang sudah kita baca ini, dikatakan dalam ayat yang ke-37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Artinya sifat Allah yang ketiga yang bisa kita pelajari dalam peristiwa Natal adalah Ia pemberi mujizat. Ia mampu mengadakan kuasanya yang mana tidak mungkin bagi kita, tapi mungkin bagi Allah. Contoh ya. Dalam kelahiran manusia. Waktu Allah menciptakan Adam, itu tidak ada peranan wanita untuk melahirkan. Dia ambil debu dan tanah, dia ciptakan, jadi itu manusia. Waktu Ia menciptakan Hawa, itu tanpa ada proses antara suami dan istri yang melahirkan anak, akhirnya jadi Hawa. Enggak. Dari laki-laki, dari tulang rusuknya, diambil, maka jadilah perempuan. Saya tanya di sini nih, siapa di sini yang belum menikah? Bisa angkat tangan. Oke, ya, yang di bawah juga ya. Ya. Begini. Ini cuman sharing ya, berkaitan dengan pembantu firman Tuhan ya. Jadi ini cuma sharing, ya. Coba saya tanya nih sekarang yang belum menikah, udah berapa lama berdoa untuk dapat jodoh? Hah? Nah, ini persoalannya. Di mana persoalannya? Waktu kita minta jodoh. Dalam penciptaan manusia, Allah menciptakan Adam, dan sesudah itu Dia ambil tulang rusuknya dan diciptakanlah perempuan. Sorry. Tadi malam juga dalam Zoom meeting, dalam sebuah persekutuan, saya sampaikan, kebetulan banyak yang belum menikah. Lalu dia tanya, Pak Pendeta bagaimana caranya berdoa untuk mendapatkan pasangan hidup? Saya katakan, hey, selama ini engkau berdoa seperti itu, karena ini juga pengalaman saya. Saya tumpang tangan, saya waktu jadi pengerja, ya kan, begitu kan, di Bontang, itu teman, ya cinta lokasi, ya kan, begitu biasa. Lihat yang namanya kakak senior, ya kan, bagus banget dia pelayanannya. Mau makan itu biasanya sebelum kumpul semua, saya tumpang tangan tempat duduknya, dalam nama Tuhan Yesus jadi istri saya, dan nama Tuhan jadi istri saya. Itu sesatnya saya pada masa itu. Ya kan? Kesesatan saya itu, sampai doa puasa 3 hari 3 malam, betul. Saya doakan, jadi enggak jadi. Kenapa? Dia bukan tulang rusuk saya. Nah, jadi bagaimana cara doa yang bukannya mau bilang instan ya, tapi mulai begini sama Tuhan, bilang begini, Tuhan, dan ini yang menjadi juga sharing saya. Saya waktu ngomong sama Tuhan, ketika umur saya 36 tahun, saya menikah umur 37 tahun. Udah kelamaan kan?
Kaget juga saya, 36 tahun kan begitu. Nah akhirnya saya ngomong sama Tuhan begini, Tuhan, saya nggak mau tahu siapa perempuan yang ada, saya cuma mau ketemu dengan tulang rusuk saya mau istri saya. Saya kasih Tuhan deadline, ini jangan ikut-ikutan, nanti dapat tampil dari malaikat, ya kan? Itu memang saya antara doa frustasi dengan doa putus asa itu. Saya bilang Tuhan 3 bulan dari sekarang, saya mau ketemu dengan istri saya. Saya bilang, saya nggak mau lagi dengan wanita atau siapa begitu. Saya cuma mau ketemu dengan tulang rusuk saya. Dan puji Tuhan, ya kan? Malaikat cepat-cepat antar itu istri saya 2 bulan kemudian, ya kan gitu. Sebelum 3 bulan saya akhirnya berjalan dan sekarang puji Tuhan dikaruniakan 3 anak ya. Nah yang saya sampaikan di sini adalah buat yang belum menikah nih, ingat nih. Allah menciptakan Adam dan diambil tulang rusuknya. Jadi doanya sederhana aja. Tuhan, saya mau ketemu sama suami saya, gitu. Jangan suami orang, ya kan? Jangan juga orang yang kriteria kita. Saya mau yang ganteng, saya mau yang kaya, saya mau gitu. Nggak cocok. Selama itu bukan tulang rusuk kita, itu bisa kelonggaran, itu bisa kesempitan. Pasti nggak cocok. Bener. Dan itu tidak heran. Waktu kita paksakan, bisa nggak dipaksakan? Bisa. Tapi apa yang terjadi? Entah berapa tahun ke depan, ada saja yang membuat kita akhirnya merasa bahwa ini bukan pasangan hidup saya. Kenapa? Karena kita yang memaksa. Tapi sewaktu kita bicara tentang yang laki-laki belum menikah, bisa aja langsung. Saya mau ketemu sama istri saya, Tuhan. Ketemukan saya sama istri saya. Udah. Yang perempuan bilang begitu, saya mau ketemu sama suami saya, Tuhan. Suami loh, bukan jodoh loh. Ya, bukan cowok. Cowok itu bisa siapa aja yang bukan suami kita. Tapi waktu kita bilang, saya mau ketemu dengan suami saya, itu diketemukan. Tapi itu yang saya bilang, harus siap mental. Ngelihat model suamimu nanti, kan begitu. Loh itu bisa tidak sama dengan kriteria yang kita minta. Ya kan? Loh yang penting kan suami, tulang rusuknya, kan gitu. Nah ini masalahnya. Masalahnya ada banyak kita seringkali bermain-main lama di situ seperti itu. Pengen yang begini, pengen yang begitu, pengen yang begini, pengen yang begitu. Muter-muter terus. Ya nggak dapet lah. Orang bukan pasangannya. Kalaupun terjadi, akhirnya seperti itu. Iya. Pengen Lamborghini, kata Pak Gembala. Ya kan? Padahal standarnya Avanza, ya sudahlah, terima saja, ya kan gitu. Loh, memang udah dari sana Tuhan buat, ya kan gitu. Kenapa sih Tuhan nggak ambil tulang rusuk dari Lamborghini, kan gitu. Sudahlah, yang penting intinya begini, bukan mereknya kan, ya kan, bukan tampilan luarnya. Kalau memang itu pasangan kita, saya analogikan begini, kalau kita punya sepeda, ya kan, Brontong atau apalah, ya kan begitu kan. Nah, tapi kita mencoba, itu setelannya itu masih belum disusun. Waktu kita menyusunnya dengan insting, dengan pengalaman saja, maka bisa saja ada baut yang tercecer, baut yang tidak terpasang. Kita berpikir, ini cuman kecil kok, nggak apa-apa. Ingat, sepeda itu mungkin bukan merek Brontong, tapi yang lainnya untuk misalnya, untuk naik gunung, ataupun juga melewati lembah dan lubang-lubang yang ada. Itu sudah disetting seperti itu, pasti bisa. Pasti bisa. Kalau kita mengikuti manual book-nya. Nah sama, kalau kita bersama dengan suami kita, kalau kita bersama dengan istri kita, pasti bisa melewati kehidupan. Amin. Haleluya. Amin. Makanya jangan coba-coba ganggu istri orang, ganggu suami orang. Atau mau coba cocokin dengan suami orang, dengan istri orang, nggak bakalan bisa. Kalaupun kelihatannya, wah gitu kan, cuman 3, 4, 5 tahun, tapi selanjutnya nggak bisa. Nggak cocok. Nah ini ya, jadi yang buat muda-muda, yang belum menikah, ya, mulai sekarang doanya begitu ya. Hah? Kok nggak ada? Oh gitu ya. Jadi begitu, ya. Hambanya ya. Belum menikah toh? Belum toh? Langsung bilang, minta istri. Jadi kalau udah bilang minta istri, jangan lihat perempuan-perempuan lain. Tutup mata bilang, Tuhan saya mau istri saya. Gitu. Tiba-tiba ada istri kita kan, istrinya kan nanti kan dikasih, ya udah terima modelnya. Ya kan gitu. Dan selama ini kan kita terkontaminasi dengan kayaknya kalau cewek itu begini. Nah itu yang bikin rusak. Tutup mata, berdoa bilang, Tuhan saya mau ketemu istri saya. Saya udah capek nih sendirian. Gitu. Nah kita lanjut. Jadi waktu Allah menciptakan Adam, itu tidak ada peranan perempuan. Waktu Allah menciptakan perempuan, itu tidak ada peranan suami istri. Tapi waktu Allah menciptakan saya dan Bapak Ibu Saudara, itu dengan peranan suami istri. Oke? Modelnya beda lagi. Melalui suami dan istri, lahirlah kita. Tetapi waktu Yesus, lihat, tidak ada peranan laki-laki. Waktu Adam, tidak ada peranan perempuan. Waktu Yesus, tidak ada peranan laki-laki.
Waktu Hawa tidak ada peranan orang tua, waktu kita ada peranan orang tua. Itulah kedahsyatan Tuhan. Jadi ini hal yang harus kita miliki di dalam pemahaman kita tentang Natal yang ada. Yaitu bahwa di mana kita bicara tentang sorry, ini saking semangat, bahwa Allah yang pertama saya katakan, dia yang punya inisiatif. Yang kedua, kalau kita bicara tentang Natal, harus kita ingat bahwa Allah yang memberi kekuatan. Kita ada ikutin perayaan 2020 ini, Natal ini, berarti Allah juga akan memberi kekuatan kita memasuki tahun yang baru. Dan yang ketiga, mengingat bahwa Allah sanggup dan mampu menyatakan kuasa dan mujizatnya. Ya. Yang keempat, sifat Allah selanjutnya yang bisa kita lihat di sini. Waktu Yusuf dia mau meninggalkan Maria, apa yang Allah ingatkan? Jangan tinggalkan dia. Maka dia dengan diam-diam dia mau menceraikan Maria, tidak jadi. Lalu akhirnya menikahlah. Dan setelah itu disampaikanlah kepada Herodes bahwa ada raja yang lahir oleh orang Majus, ya. Nah, apa yang terjadi? Ketika itu diminta lagi oleh Herodes supaya laporkan di mana tempatnya. Orang Majus dipimpin oleh bintang itu tidak kembali kepada Herodes. Maka Herodes menyatakan dibunuh anak-anak, batita ataupun juga balita yang ada. Apa yang dinyatakan Allah kepada Yusuf? Pergi ke Mesir. Sesudah itu Herodes mati dan digantikan. Lalu selanjutnya dari Mesir dia dipanggil lagi untuk kembali ke Bethlehem. Kira-kira dalam peristiwa Natal ini apa yang kita bisa tangkap dalam sifat Allah? Dia menuntun umatnya. Ya, jadi jangan takut. Apa yang akan kita hadapi tahun 2021? Dia yang menuntun kita kok. Kalau kita bisa menginjakkan kaki di kesempatan tanggal 20 Desember ini, maka kita percayakan hidup kita juga dalam pimpinannya pada tanggal 21 dan seterusnya sampai pada tahun 2021 yang ada. Haleluya. Amin. Inilah sifat Allah yang bisa kita maknai di dalam perayaan Natal yang ada. Dia yang berinisiatif, dia yang memberi kekuatan, dia yang menyatakan mujizatnya, dan dia yang menuntun umatnya. Nah, selanjutnya kita lihat ya, sebagai bagian kita sekarang, bagaimana supaya hal-hal itu bisa terjadi. Kembali ke dalam ayat yang ke-38, dalam Lukas 1 tadi, dikatakan apa? Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Apa yang bisa kita tangkap di dalam kesempatan di mana kita ada pada pagi hari ini? Lihat apa yang dikatakan oleh Maria. Aku adalah hamba Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, saya dan Bapak Gembala di tempat ini ya, dan juga saya ketemu dengan teman saya Pak Timotius ya. Kita ini dari GBI. Dari GBI itu Gereja Betel Indonesia. Secara organisasi kita disebut sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta dengan proses dari PDP dulu ya. 3-4 tahun, selanjutnya kita menjadi PDM, 3-4 tahun dan akhirnya menjadi pendeta penuh sampai seperti ini. Itu secara organisasi, maka kita punya legalitas untuk menyatakan diri sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan. Tetapi yang saya mau sampaikan buat Bapak Ibu Saudara, di pandangan Tuhan, di hadapan Tuhan, saya, Bapak Gembala dan Bapak Ibu Saudara sama. Kita hamba Tuhan. Kita hamba Tuhan. Makanya itu yang Maria katakan, bahwa saya ini hamba Tuhan. Nah, oleh karena itu sebagai hamba Tuhan yang hidup sampai sejauh ini, apa yang menjadi sifat sebagai bagian daripada hamba Tuhan ya? Saya tanya nih, Bapak Ibu Saudara setuju kalau Bapak Ibu Saudara adalah hamba Tuhan? Amin. Setuju dong? Ya, setuju. Kan Alkitab yang bilang. Ya. Tapi kalau bicara tentang organisasi dalam gereja, ada kepemimpinan, ada Bapak Gembala, lalu juga ada wakil gembala atau staf gembala dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini yang saya mau sampaikan adalah seorang hamba Tuhan itu harus memiliki sifat yang taat. Saya tidak mengerti kalau kita bilang kita sebagai hamba Tuhan, kita rajin beribadah, kita rajin berdoa, tapi nggak pernah taat. Amin? Amin. Bu, amin Bu? Amin. Jangan amin-amin aja, mau suami nggak taat. Ya. Alkitab bilang bahwa sebagai istri tunduk dan hormatlah kepada suamimu. Itu bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Jadi gini ya yang saya mau sampaikan. Dalam anugerah Tuhan, kalau Bapak Ibu Saudara iseng-iseng lihat YouTube saya, Pendeta Alfredo Siombing, itu sekian banyak orang ya yang sudah saya layani dalam pelayanan pelepasan. Nah, dalam karunia Tuhan, dalam pelayanan pelepasan,
Saya tidak bisa membawa itu di hadapan Tuhan sebagai bentuk di mana saya seharusnya mendapat reward, di mana saya harusnya mendapat bagian sebagai pelayanan saya. No, saya tidak ambil bagian itu. Kenapa? Karena Matius 7 mengatakan ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Tetapi yang melakukan kehendakku. Ayat 22 dikatakan apa? Boleh tampilkan. Ya, ayat 22 dikatakan apa? Pada Matius 7 ayat 22 dikatakan apa? Bukankah aku dikatakan, ya? Bukankah aku sudah bernubuat demi namamu, ya? Dikatakan Tuhan, Tuhan, bukan kami sudah bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu, ya kan? Ayat 22 dikatakan tadi. Ya. Lalu apa yang dikatakan 23? Ayat 23 dikatakan apa? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Hanyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, itu yang saya mau bilang. Saya tidak bisa membawa apa yang menjadi karunia Allah ini untuk membawa saya mendapatkan reward dengan apa yang menjadi pelayanan saya. No. Di mana saya bisa menerima reward dari Allah? Di mana saya bisa menerima apa yang menjadi berkat dari Allah? Waktu saya dalam status saya. Apakah saya menjadi suami yang baik buat istri saya? Apakah saya menjadi ayah yang baik buat anak-anak saya? Itu yang menjadi tanggung jawab saya. Artinya sama, kita punya tanggung jawabnya. Kalau kita menjadi suami, jadi suami yang baik. Itu yang akan Allah pertimbangkan, itu yang Allah lihat. Karena kita bisa menemukan kenyataan kok. Orang melayani, tetapi apa yang dikatakan dalam ayat 23, kamu pembuat kejahatan. Kenapa orang bisa melakukan hal seperti itu? Karena motivasinya yang salah. Inilah hal yang harus kita miliki waktu kita bicara tentang perayaan Natal yang ada. Di mana kita sebagai hamba Tuhan, taat. Kalau kita dipercayakan Tuhan menjadi jemaat, taat. Kalau kita dipercayakan Tuhan menjadi pelayan Tuhan, taat. Kalau kita dipercayakan Tuhan menjadi pemimpin, taat. Haleluya. Nggak ada amin, nggak apa-apa. Yang kedua. Lanjutnya. Hamba Tuhan, apa yang harus dimiliki dalam kehidupan hamba Tuhan? Nih ya. Yang kedua, harusnya seorang hamba Tuhan bukan cuma taat, tapi selalu bersyukur. Loh, bagaimana kita bilang kita sebagai hamba Tuhan? Saya katakan tadi ya konteksnya ya. Jelas ya, kita semua hamba Tuhan. Masa kita nggak pernah bersyukur? Mulut bersungut-sungut terus, bersungut-sungut terus. Kapan nih pandemi COVID ini berlalu? Kapan nih sampai... Berapa juta kalau nggak saya bilang berapa miliar manusia di dunia ini yang mengalami pandemi ini yang berdoa. Tapi kenyataannya Tuhan masih izinkan. Ya sudah, nikmatin aja. Memangnya Bapak Ibu Saudara saja yang mengalami itu? Seluruh dunia. Nah, kalau seluruh dunia yang sudah berdoa sedemikian rupa lalu Allah tetap mengizinkannya, berarti ini adalah rencana Allah untuk apa? Untuk kita dapat bersyukur. Mungkin kita punya usaha sudah mulai kurang daripada apa yang menjadi keberadaan kita, untung kita, waktu kita sebelum pandemi yang ada. Pekerjaan kita pun mungkin ada yang sudah dikurangi gaji dan sebagainya, mengingat keadaan yang ada di saat-saat sekarang ini. Tapi saya mau katakan tetap bersyukur. Haleluya. Pak, belajar bersyukur Pak, lihat istrimu. Iya. Kalau mungkin dulu langsing, sekarang langsung. Puji Tuhan, haleluya. Berarti saya berhasil menjadi suami. Memberkati istri saya menjadi sehat, ya kan? Lalu juga Bu, bersyukur lihat suamimu, ya. Kalau udah mulai lihat dia agak mulai pikun-pikun, puji Tuhan, haleluya. Itu sebenarnya pikun itu kenapa? Ini perlu diperhatikan usia-usia 40-50 harus banyak minum. Jadi batang otak itu kering. Karena batang otak kering ini ya kurang cairan. Persoalannya usia 50 tahun ke atas biasanya itu alarm untuk mengatakan haus itu sudah lemah. Makanya kita harus punya jam, punya jadwal untuk kapan saya minum, kapan berapa liternya saya harus habisin dalam sehari. Karena kalau kita ikutin ya, kalau udah usia-usia tua ya, biasanya malas minum. Gitu loh. Dan itu yang menimbulkan dehidrasi. Tanpa disadari. Kenapa? Karena alarmnya itu sudah nggak kuat seperti usia 17 tahun, 18 tahun, pengen haus minum. Ya, nah itu yang membuat batang otak kering. Waktu batang otak kering terjadilah pikun, bisa menuju kepada Alzheimer. Ya. Iya. Di mana akhirnya susah mengingat. Udah makan masih bilang belum makan. Biasa begitu. Nah makanya sebelum hal itu terjadi ya kan banyak minum.
Minum ini tidak hanya air putih, tetapi juga pokoknya yang mengandung air. Ya, itu yang harus diingat. Jadi karena begini ya Bapak Ibu Saudara ya, saya belajar pengetahuan juga. Kenapa? Karena begini, orang Majus dalam peristiwa Natal, dia bukan orang percaya loh kepada Allah. Kenapa dia bisa sampai menyembah kepada Kristus? Karena pengetahuannya. Orang Majus kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia memang itu diambil dengan istilah yang dari, ini yang bukan King James ya, itu magos. Magos itu artinya ahli nujum, ataupun orang-orang yang memiliki kemampuan seperti itu. Tetapi kalau King James itu menuliskannya wise man, orang bijaksana. Jadi beda, pemahamannya beda. Orang bijaksana itu orang yang belajar, dia belajar astronomi, dia belajar perbintangan. Dan akhirnya dia melihatnya ada bintang yang lain. Dan di situ dia dari ribuan kilometer yang dikatakan sebagai tafsiran itu dari Iran, ya. Lalu mulai jalan menuju kepada Bethlehem. Dituntun ke sana dari mana? Pengetahuannya. Hosea 4 ayat 6 bilang apa? Umatku binasa karena tolol dalam bahasa aslinya. Tidak memiliki pengetahuan tentang Allah. Makanya itu yang saya bilang, dalam hidup ini harus 3 hal yang harus kita miliki. Yang pertama, jadikan diri kita itu sebagai individu yang memiliki karakter Kristus. Itu adalah bicara tentang SDM kita, ya. Lalu yang kedua, apa yang harus kita perhatikan yaitu masalah spiritual. Kerohanian kita gimana? Gitu loh, itu harus kita bangun terus. Dan yang ketiga adalah profesionalisme kita. Sebagai apa dalam tanggung jawab kita harus profesional. Jangan amatiran. Jadi istri yang profesional. Jadi suami yang profesional. Ini penting. Supaya apa? Supaya kita bisa terus bertumbuh dan berkembang. Bagaimana saya jadi suami yang luar biasa, bagaimana saya jadi istri yang luar biasa. Itu sebabnya, jangan malas untuk belajar. Haleluya. Nggak ada amin, nggak apa-apa. Selanjutnya, apa yang menjadi sikap selanjutnya ya? Jadi selain kita harus taat dan bersyukur, lalu juga apa? Jelas bahwa hamba Tuhan itu senantiasa memelihara iman dalam hidupnya. Bagaimana caranya? Roma 10 ayat 17 katakan apa? Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jangan males baca Alkitab. Haleluya. Pak Gembala boleh juga di sini dibuat program Gemar Baca Alkitab ya? Sudah ada? Belum. Buat Pak Gembala. Biar mantap toh. Pak Heri Rorin Pandey. Begitu ya. Oh itu dari sana memang awalnya, dari Season City dulu. Nah, kita udah 2 kali. Pengerja semua. Ya, semua yang jemaat-jemaat juga benar loh Bapak Ibu Saudara. Kita nggak pernah tahu loh penyesatan-penyesatan yang ada. Gini ya, salah satunya ya. Teknologi, kita mungkin tidak akan lagi lihat Alkitab. Ya, kenapa? Karena sudah bisa di-searching di gadget di mana. Orang juga jadi nggak baca langsung seperti itu. Saya punya kendala karena saya plus. Ya, kalau saya baca Alkitab itu nanti Bapak Ibu Saudara kelamaan. Pada waktu, kan gitu kan. Nah, kalau pakai ini kan bisa dibesarin. Nah, itu, tua itu. Atau kali saya ke optik, lalu saya tanya, kenapa mata saya begini? Lalu dia bilang, Bapak umur berapa? Saya bilang, kan saya 52, ya kan gitu. Oh, udah umur Pak, emang udah waktunya. Oh iya, saya mundur teratur ya kan gitu, ya udah. Kalau emang udah begitu, karena saya pikir, kenapa saya punya gangguan mata terus pusing terus saya kalau ngeliat kabur seperti itu. Dia cuma tanya umur, Bapak umur berapa? 52. Oh iya Pak, emang sudah waktunya. Oh iya sudah. Kalau udah gitu ya saya menyerah, ya kan. Tapi itu yang saya bilang bahwa tadi saya mau ngomong apa ya? Jadi kurang minum nih kayaknya. Nggak ada minum. Enggak. Hah? Tadi saya mau ngomong. Doa. Jadi Baca Alkitab. Ya, itu ya. Jadi penting. Kenapa? Karena begini. Waktu kedepannya nanti ya, semuanya itu gini, kalau sudah pakai teknologi, itu bisa dirubah-rubah loh ayat itu. Bisa dirubah-rubah. Bapak Ibu Saudara kan nggak tahu. Ketika baca, saya menemukan beberapa yang tidak seperti itu pada penulisan awalnya. Gitu. Ada perubahan-perubahan, ya. Nah, itu kalau kita nggak memiliki firman Allah dari sekarang, kita bisa dikacaukan. Itu bahayanya. Itu sebabnya kalau boleh ya kan, di gereja ini ada Gemar Baca Alkitab. Kita sudah ada 2 kali. Di tahun ini kita sudah mau menyelesaikan 2 kali. Gitu. Dan nanti ada apresiasi dari gereja, ya. Dibuat di situ, ya kan, dilaminating bahwa nama ini telah menyelesaikan pembacaan Alkitab. Sudah khatam. Kan gitu ya. Jadi dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Wah, itu luar biasa, ya. Puji Tuhan. Jadi itu yang ketiga perlu untuk kita miliki sifat kita ya, yaitu taat, bersyukurlah selalu.
dan pertahankanlah iman. Peliharalah iman dengan apa? Firman Allah. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu apa? Bahwa ini minta maaf nih ya, kalau saya agak lama ya. Bayangin berapa bulan saya nggak pernah khotbah begini di gereja, ya kan gitu. Jadi, oh, nggak apa-apa toh. Iya, jadi saya semangat, saya lupa ya kayak gitu. Saya mikir iya. apalagi kalau saya khotbah biasanya kan di streaming terus toh. Jadi, aduh susah lihat orang-orang kan begitu. Nah kalau sekarang begini lihat, kayaknya sampai jam 2 boleh ya. Gitu. Jadi yang terakhir, apa yang menjadi sifat sebagai hamba Tuhan? Jelas, dia tidak pernah menjadi orang yang egois. Jangan pernah mementingkan diri sendiri. Perhatikan kehidupan orang lain. Loh, kita bilang jujur nih ya. Kita kalau meninggal di dalam Tuhan, kita masuk mana? Jelas dong, masuk surga. Harus kita miliki keyakinan iman itu, karena Alkitab yang berkata demikian. Nah sekarang, nih ya ceritanya kita ngumpul di surga nih. Kita kumpul di surga. Dipanggil satu-satu menghadap Tuhan Yesus. Anakku, kamu udah bikin apa di dunia? Ya, habis saya takut gara-gara pandemi. Jadi, jarang saya memberitakan Injil. Jarang saya menolong orang. Gimana Tuhan menolong orang? Orang saja susah. Coba bayangkan. Malu nggak kita? Kalau kita nanti ke surga, kita nggak bikin apa-apa. Sementara Alkitab berkata, beritakan kabar baik. Apa yang menjadi tanggung jawab kita? Beritakan kabar baik. Makanya jangan jadi orang yang egois. Coba kita lihat keadaan manusia di akhir zaman. 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama, dikatakan apa? Coba lihat di situ. Ini yang menjadi ciri-cirinya. Nanti lebih lengkap Bapak Ibu Saudara baca di rumah ya. Coba tampilkan dulu sini. Ayat pertama sampai ayat yang kedua. Ya, ini keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Bayangkan. Ya. Nah, gini. Bukan tidak mungkin, ya kan sekarang lagi rame-rame tentang vaksin ya yang nanti akan ditunggangi oleh 666 itu. Karena begini, secara ini saya mau buka wawasan berpikir Bapak Ibu Saudara ya. Gini loh. Zaman dulu saya ingat betul kalau kita mau nabung ke bank akan ditawarkan 2 pilihan, option. Mau pakai kartu ATM atau tidak? Zaman dulu, awal-awalnya. Oh, nggak usah. Oke, nggak apa-apa. Sekarang kalau kita mau nabung di bank, itu tidak ada lagi pilihan tidak pakai kartu ATM. Tapi pilihannya mau gold, mau silver, atau mau premium. Pilihannya itu. Nggak ada lagi pilihan, oh enggak. Kedepannya, ini kan yang saya baca juga di mana ada hal-hal ya yang terjadi di PBB itu sudah menyatakan, saya waktu itu lihat share-shareannya itu, yang akan menjadi masalah itu adalah orang-orang Kristen. Kenapa? Karena Matius 24 itu akan digenapi. Kamu akan dibunuh, dianiaya, disiksa oleh karena namaku. Orang Kristen ketika mulai disuruh untuk menjadi satu agama, ya nanti nggak mau. Kenapa? Loh, kita punya Tuhan kok, namanya Yesus Kristus. Kalau mereka setuju dengan yang namanya God, yang namanya Tuhan, kita nggak bisa hanya sebagai tas itu. Tuhan kita punya nama, Yesus Kristus. Nah ini bahaya buat agama-agama lainnya. Akan ada masanya, kita nggak pernah tahu berapa puluh tahun ke depan. Akan ada masa ini akan disingkirkan orang-orang Kristen. Nah, keadaan yang ada sekarang ini, itu adalah baik. Ya, saya katakan itu baik. Sebenarnya, chip itu pada awalnya baik digunakan. Tetapi dalam kedepannya, kesananya, itu sudah berubah. Ketika pemerintahan antikris nantinya. Ya. Jadi begini, waktu kita mulai dideteksi, ini kita mau kemana saja, karena keadaan pandemi ini, maka kita akan diketahui, kita ini sudah divaksin atau belum. Kita ini punya riwayat penyakit apa. Nanti ketika ada serangan apa di Amerika misalnya, ataupun juga di Belanda misalnya, maka dokter di sana udah mengetahui melalui chip tersebut. Datanya udah keluar. Diketahui, oh obat terakhir yang digunakan adalah obat ini. Oke, nggak apa-apa. Jadi mengantisipasi supaya jangan terjadi bentrokan dan sebagainya, digunakanlah obat yang lainnya. Seperti itu baik. Tetapi pada akhirnya keadaan ini akan berubah. Di mana nanti akan ditunggangi, di mana orang-orang ya akan dicari yang tidak menggunakan vaksin itu. Jadi gini, kita boleh nggak pakai vaksin, tapi akhirnya apa? Untuk belanja harus pakai chip. Untuk berusaha harus pakai chip dan sebagainya. Nah, kita akan terbatas. Akhirnya apa? Kita akan dianggap sebagai pembangkang.
Padahal kita sudah mengacu kepada Wahyu pasal 13. Yang menggunakan angka 666 itu, maka dia tidak masuk dalam kerajaan surga. Artinya apa? Ini tidak mudah untuk kita hadapi. Saya tidak tahu. Saya bukan bilang bahwa Bapak Saudara harus takut dari sekarang. No, sama proses kayak waktu kita bikin ATM. Lama berapa puluh tahun itu. Saya dari SMP kali itu, ya kan? Waktu itu sudah mulai diperkenalkan yang namanya ATM seperti itu. Berapa puluh tahun itu. Nah, artinya juga begitu ya. Kalau kita udah umur-umur kayak saya 52 tahun, tenang aja lah, ya kan? 30-40 tahun ke depan belum ada lah yang begitu, ya kan gitu. 90 tahun, haleluya. Kalaupun saya harus ditangkap nggak apa-apa, puji Tuhan, ya kan gitu. Iya, 90 tahun nggak mau ngapain lagi, mempertahankan apa lagi kan gitu, ya kan. Iyalah. Artinya nggak usah takut. Nah, ya saudara siapa namanya? Edward, ya. Tetap aja cari, tetap cari istrimu gitu ya. Tetap cari istrimu, jangan takut. Ini cuman sempilan aja yang saya sampaikan, ya kan gitu. Jadi intinya apa? Intinya ayo jangan kita jadi orang yang egois lah gitu loh ya. Kita kembali tadi ayat tadi bilang begini. Keadaan manusia akan sukar. Ayat yang keduanya, 2 Timotius 3 ayat yang kedua. Emangnya saya lupa? Ingat kalau yang ini, banyak minum saya. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, lihat tuh. Ini cirinya, akan egois. Mencintai dirinya sendiri, ini banyak nanti Bapak Saudara baca di rumah, tetapi itu yang saya mau tekankan. Akan menjadi egois. Kenapa? Karena keadaan yang ada seperti ini kan, di mana kita takut berinteraksi, di mana kita harus menjaga social distancing dan sebagainya. Nah, akhirnya apa? Timbul tuh karakter itu. Makanya puji Tuhan kalau gereja kita di tempat ini boleh menyelenggarakan yang ada walaupun dengan batasan-batasan yang ada, ini untuk membangun. Kita tidak bisa hanya melalui Zoom, melalui online untuk kita bisa mengalami apa yang menjadi kasih Tuhan secara penuh. Dibandingkan dengan kita bertemu seperti ini. Kenapa? Karena dengan seperti ini kita akan bisa berinteraksi. Kita akan bisa saling menguatkan. Karena dalam kehidupan manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial. Tidak mungkin dia sendirian. Dia akan selalu berinteraksi dan bersosial kepada satu dengan yang lainnya. Puji Tuhan, inilah sifat yang harus kita miliki ya dalam kehidupan kita sebagai hamba Tuhan, yaitu kita harus menjadi apa? Taat. Ya, dan yang kedua kita harus menjadi orang yang selalu bersyukur saja. Ya, lalu yang ketiga belajar untuk kita selalu memelihara iman kita dengan kita taat kepada Firman Tuhan, dengan kita suka baca Alkitab. Ya, dan yang keempat jangan jadi orang yang egois. Saat-saat seperti inilah saat-saat untuk kita menabur kasih kepada setiap orang lain di dalam kesempatan kita hidup. Amin. Puji Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa.